Dramatis sekali, PDIP gebuk Jokowi dari berbagai arah. Pertama, hak angket digulirkan, tapi Puan Maharani bilang tak ada instruksi khusus kepada fraksi PDIP terkait hak angket. Tentu saja ini adalah strategi politik. Paling tidak itu menurut dugaan saya. PDIP tidak mau terlalu jor-joran membahas angket ini. PDIP ingin menegaskan bahwa wacana pembahasan hak angket di DPR telah memudar dan digembosi. Tapi faktanya, fraksi-fraksi lain seperti PKB tetap optimistis wacana hak angket ini akan terus bergulir. Naskah akademiknya pun telah mereka susun. Bahkan Ganjar sendiri pun juga optimistis dinamika pembahasan angket ini akan tetap berjalan. Ini artinya Jokowi tetap dibuat ketar-ketir sebab sewaktu-waktu PDIP dapat mengambil langkah tegas untuk meneruskan hak angket ini. Sampai sekarang kan belum ada. Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Saya kira beberapa fraksi sudah melakukan itu, termasuk juga di PKB. Kita sudah mengundang beberapa pakar ya, dan kita tetap optimis ya, hak angket ini bisa kita ajukan. Gembosan angket? Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Kedua, PDIP bermain mata dengan Prabowo. PDIP tahu persis bahwa Prabowo butuh PDIP untuk membuat koalisi besar, agar pemerintahannya nanti tidak menghadapi masalah. Oleh sebab itu, PDIP membuat narasi, kami tidak ada masalah dengan siapapun, kecuali dengan Jokowi. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ini artinya, PDIP mau agar Jokowi disingkirkan terlebih dahulu, baru dibentuk koalisi besar itu. Ketiga, Paslon 03 Ganjar Mahfud yang diusung PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dapat diduga kuat bahwa sasaran utama dari gugatan ini bukan kemenangan Prabowo Gibran yang diduga penuh dengan kecurangan. Kemenangan Prabowo Gibran ini hanyalah sasaran antara. Sasaran utamanya adalah Jokowi. Dapat diduga kuat bahwa PDIP ingin memperlemah posisi Jokowi di hadapan pendukungnya dan di hadapan rakyat Indonesia. PDIP juga ingin agar Jokowi sama sekali tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis di Indonesia. Syukur-syukur hasil MK ini nantinya bisa menjadi jalan lempang untuk memakzulkan Jokowi. Itu sebabnya tim kuasa hukum Ganjar Mahfud lebih intens melakukan pendekatan kualitatif, tidak sekedar pendekatan kuantitatif dalam tuntutan mereka ke Mahkamah Konstitusi. Pendekatan kualitatif maksudnya MK diminta agar mampu melihat sengketa Pilpres ini tidak sekadar dari dimensi hasil pemilu yang notabene hanyalah sekadar angka-angka, tetapi juga harus dilihat dari dimensi proses politik yang dilakukan Jokowi yang mengarah pada penyelenggaraan pemilu. Misalnya, keputusan MK yang mengubah syarat usia capres dan cawapres, pemanfaatan aparat negara untuk mendukung paslon tertentu, dan penyaluran bansos yang dikesankan sebagai bantuan Jokowi. Semua ini diduga memiliki kaitan dengan adanya kecurangan Pilpres. Sehingga dengan demikian, menteri-menteri Jokowi seperti Risma Triharini dan Sri Mulyani yang diduga kuat mengetahui betul sepak terjang penyaluran bansos dapat dipanggil sebagai saksi di hadapan Hakim MK. Dengan dipanggilnya nanti menteri-menteri ini untuk bersaksi di hadapan sidang MK, tentu saja Jokowi akan semakin ketar-ketir. Nasib karir politiknya bisa di ujung tanduk. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Kita berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.